Halo semuanya Sobat Monef. Halo, Stefan. Iya, akhirnya kita bisa ketemu lagi nih Sobat Monef di Monef Talk kita yang selanjutnya gitu ya. Selamat siang dan aku senang sekali. Aku Stefan yang kali ini akan memandu Monef Talk kali ini. Dan seru banget teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi geografis dan pemetaan partisipatif. Nah mungkin kalau misalkan kita preview sedikit gitu ya. Sistem informasi geografis atau kita singkat SIG dan pemetaan partisipatif ini sebenarnya masih jarang dibahas gitu ya oleh kita sebagai masyarakat. Tapi kalau kita lihat andilnya untuk research atau ke monitoring dan evaluasi ini sangat besar. Nah makanya hari ini spesial kita mau bahas SIG dan juga PM ya. Secara ringan, ngobrol santai di Monef Talk kali ini. Sobat Monef jangan tegang-tegang teman-teman. Kita santai aja ngobrol ya. Dan kalaupun nanti dari teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing tentang pengalaman, itu boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Dan saat ini juga kita sudah bersama Kak Arista sebagai Research and Operation Officer dari Monef Studio yang akan sharing ke kita tentang SIG dan juga PM. Halo Kak Arista, boleh dong saya hai dulu ke Sobat Monef. Halo, selamat sore Stefan. Selamat sore Sobat Monef semuanya. Selamat datang di Monef Talk kali ini ya. Perkenalkan, aku Ariasta Dwi Puspita atau biasa dipanggil Arista. Aku merupakan Research and Operations Officer di Monef Studio ini. Dan kebetulan aku lulusan dari Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM. Jadi aku di kesempatan kali ini mau ngebahas tentang sistem informasi geografis dan juga participatory mapping. Teman-teman Monef gitu ya, Sobat Monef semua, mungkin kita masih awam gitu ya tentang SIG dan PM ini sendiri gitu ya. Nah, Arista boleh dong sharing sedikit gitu ya sebenarnya SIG itu apa sih Kak? Oke, sebelum kita masuk ke diskusi ya Stefan, mungkin kita bisa ngadain mini survei dulu nih. Kalau dari teman-teman Monef di sini, pada nonton live ini dari kota mana aja sih? Boleh di komen-komen ya teman-teman. Kita mau ngadain mini survei ala-ala GIS nih. Iya nih, boleh banget untuk bisa ketik ya. Jakarta, Bandung, Nice. Bogor. Oh, Dari Jakarta Pusat. Oke, ada lagi mungkin dari Pulau Sumatera, mungkin ada yang dari Kalimantan, Sulawesi. Boleh dong kalau tulis di kolom komentar. Ada Kak Caca Panjaitan dari Bekasi. Ini tim Monef dari kantor ya. Ada Wow, Kak Jawa Timur. Jawa Timur. Wow. Sleman, Mas Rifai. Oh, jadi sebenarnya Sobat Monef beragam banget ya daerah dari tempat teman-teman nonton itu. Kebun kacang hadir. Nice. Senang banget. Kita kan udah ngomongin lokasi-lokasi ini ya. Nah, tanpa kita sadari, kita tuh di kehidupan sehari-hari kita tuh udah sangat familiar dengan yang namanya geospasial atau aspek keruangan yang ada di muka bumi ini. Nah, untuk pengolahan dari data geospasial itu, kita bisa menggunakan yang namanya sistem informasi geografis, kayak gitu, Stefan. Jadi, SIG ini tuh sebenarnya sebuah sistem, dia gabungan dari perangkat lunak, perangkat keras, dan juga kita sebagai operatornya dalam mengumpulkan data geospasial, kemudian kita bisa mengolahnya, dan juga nantinya hasilnya bisa kita analisis, kayak gitu, Stefan. Iya, aku juga jadi inget nih pengalaman waktu SMA gitu kan, khususnya di pelajaran geografi waktu itu. Jadi aku sama teman-teman gitu ya, ala-ala kita bikin peta gitu, jadi kayak kita atlas gitu kan, atlas terus ditempel kayak kertas transparan gitu, habis itu digambar nih gitu, untuk habis itu nanti dipindahin ke buku catatan. Nah itu waktu itu tugas yang dikasih sama guru. Ternyata tanpa disadari udah pernah melakukan SIG gitu ya ketika di sekolah dulu. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah juga, boleh tulis di kolom komentar ya ceritanya gimana. Dan barusan kita sudah lebih kenal gitu ya tentang SIG. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang participatory mapping nih, atau kita singkat PM gitu ya, sebenarnya dia itu kayak gimana sih? Apakah sama kayak SIG atau sebenarnya berbeda Kak? Nah kalau yang SIG tadi aku sebutin kan mungkin kayak terdengar teknis ya. Dan dia lebih mengandalkan pada pengolahan data geospasial di aplikasi kayak gitu. Nah kalau di masyarakat kita bisa melakukan pemetaan juga dan nggak harus selalu teknis gitu Stefan. Namanya itu participatory mapping atau pemetaan partisipatif. Nah kalau yang di pemetaan partisipatif ini kita mengajak masyarakat, jadi masyarakat itu sebagai subjek atau aktor gitu ya. Jadi mereka menggambarkan kondisi di sekitar mereka atau sumber daya atau bisa apapun, misalnya
kalau dalam konteks MNI ya bisa menggambarkan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Dan gambarnya itu nggak harus di komputer kayak gitu, Stefan. Jadi kita bisa menggambarnya tuh bisa di kertas, kayak peta buta gitu, atau bisa juga di tanah lapangan itu juga bisa. Oh iya, benar. Nah ini ternyata tanpa disadari juga aku pernah melakukan ini nih waktu kecil. Apa Nah tuh? itu jadi kalau misal pas SD itu kan kita disuruh bikin peta rumah gitu ya. Di situ dikasih tahu tuh mana yang kanan, mana yang kiri gitu kan biar gak ketuker. Nah di situ kita gambar gitu kan, aku gambar jalan dari sekolah terus selama ke rumah itu ngelewatin apa aja patokannya gitu kan. Tapi di sisi lain kalau misalnya gambar di tanah itu juga pernah juga tuh sama teman-teman. Biasalah namanya juga anak kecil kan, kita main strategi-strategian lah kayak oh ini kita bisa maju lewat sini nih, ntar muter sini gitu dan lain-lain. Makanya agak jadi ini mengenang masa lalu juga gitu kan. Nah, dulu makanya inget tuh dulu mobil itu jadi kita gambarin sebagai batu tuh pas kita gambar di tanah kan. Benar. Garis-garis gitu ya. Oh ternyata sebenarnya permainan yang dulu pernah aku main ini juga bisa dibilang itu participatory mapping gitu ya nama kerennya. Wah jadi tambah tahu nih ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya aspek teknis seperti SIG atau participatory mapping yang mungkin terdengar unfamiliar ini udah sering gitu kita lakuin di kegiatan sehari-hari kita. Gitu. Iya. Nah tadi juga aku sempat mention gitu ya, aku ingat di penyampaian Kak Arista bahwa sebenarnya SIG dengan PM ini itu sebenarnya agak mirip, cuman ada bedanya gitu ya. Betul. Serupa, mirip, namun tak sama. Nah, mungkin Kak Arista bisa sharing nih ya, sharing sebenarnya pembeda seperti apa sih yang membedakan SIG dan PM gitu ya, biar kita bisa lebih mengerti secara fokus nih SIG itu yang kayak A misalnya, PM itu kayak B. Nah, kira-kira apa nih Kak? Kalau SIG itu mungkin lebih ke teknis ya, Stefan, dan juga biasanya kita ada pakai software atau aplikasi-aplikasi kayak gitu. Tapi kalau participatory mapping ini kita lebih melibatkan masyarakat, jadi nggak terikat secara teknis gitu dan nggak terlalu memperhatikan kaidah geografi gitu istilahnya. Jadi bisa dilakukan oleh siapa aja dan di mana aja kayak gitu, Stefan. Bisa dilakukan oleh siapa aja dan di mana aja. Nah ini jadi salah satu hal yang menarik gitu ya untuk bisa semakin kita bahas. Dan Sobat Monef semua, kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung tulis ke kolom komentar agar nanti aku bisa langsung sampaikan dan kita bahas bareng-bareng, oke? Nah kembali lagi tentang bahasan terkait SIG dan juga PM gitu ya. Berarti di sini semakin jelas gitu ya bahwa ada manfaat gitu. Nah kita kalau bicara manfaat, tadi mungkin di awal aku sebut secara general bahwa ini sangat berpengaruh untuk research dan juga untuk monitoring dan evaluasi gitu ya. Tapi secara spesifik nih Kak, kira-kira manfaat untuk ke MNI gitu ya, monitoring dan evaluasi ini seperti apa sih Kak? Kalau untuk manfaat dari SIG sendiri, itu kita jadi bisa mengetahui apa yang terjadi di suatu lokasi. Misalnya di lokasi itu tuh ternyata ada apa sih gitu, apa yang direncanakan di situ, terus apa yang sekarang kejadian apakah sama dengan rencananya atau enggak, kemudian apa yang akan terjadi di lapangan kayak gimana kayak gitu. Jadi kita lebih bisa menjawab ke pertanyaan di mana sih, misalnya di mana lokasi proyek, di mana narasumbernya kayak gitu. Dan ya, dan menurutku kalau lebih kompleksnya ya dari pertanyaan di mana itu, misalnya kita jadi tahu lokasi proyek ini tuh ada di mana. Nah dari situ kita bisa analisis misalnya di proyek di wilayah ini apakah berhasil atau tidak ya. Kemudian kita bisa analisis juga penyebabnya, misalnya wilayah ini ternyata proyeknya berhasil misalnya karena aksesibilitas di wilayah tersebut tuh udah bagus karena kita lihat di peta itu wilayah tersebut dilalui oleh jalan arteri atau jalan secara umum kayak gitu ya. Nah, sedangkan misalnya di wilayah lain itu ternyata keberhasilan programnya masih rendah, soalnya di sana ada kendala geografis, misalnya lokasinya ada di perbukitan atau lokasi yang aksesibilitasnya masih kurang. Nah, kalau kita udah tahu penyebabnya nih, kan nanti kita bisa evaluasi dan di next step-nya kita bisa memberi masukan apa sih, gimana caranya untuk improve dari hasil proyeknya itu disesuaikan dengan kondisi existing yang ada di lapangan, kayak gitu, Stefan. Ya jadi memang manfaatnya itu sangat besar gitu ya, punya andil penting. Tadi juga disebutkan bahwa SIG dan PM ini ada perbedaannya, terus juga ada kelebihannya gitu ya. Dan sebenarnya yang jadi pertanyaanku ini mungkin juga menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya, Sobat Monef semua,
adalah apakah sebenarnya bisa SIG dan PM ini diaplikasikan secara bersamaan gitu ya. Kita kombinasikan supaya saling membantu atau kayak saling mengisi ruang gitu ya, dari kelemahan untuk masing-masing. Kita mungkin bisa sebutnya ini apa namanya, framework kali ya untuk SIG dan PM ini. Nah, kira-kira apakah bisa dikombinasikan atau tidak gitu, Kak? Bisa banget, Chef. Misalnya, kita ada pengambilan data di lapangan melalui participatory mapping ini. Jadi kita dapat data spasialnya dari masyarakat, kita dapat petanya ya kayak gitu dari masyarakat. Kemudian nanti kita bisa analisis lebih lanjut menggunakan SIG. Jadi misalnya kalau masyarakat bilang nih, misalnya di lokasi ini tuh ternyata ketersediaan airnya udah mulai menipis, mulai kurang gitu kan. Jadi kekeringan kayak gitu. Kemudian kita bisa analisis di SIG-nya, oh ternyata hal tersebut tuh divalidasi sama pola hujan di wilayah itu, atau misalnya kedalaman muka air tanahnya, atau bisa juga karena perubahan penggunaan lahannya kayak gitu. Jadi keduanya itu bisa di-combine biar hasil evaluasi kita atau hasil MNI kita ya dari sebuah proyek itu bisa lebih komprehensif, bisa lebih lengkap, dan juga inklusif dan partisipatif karena melibatkan dari masyarakat sebagai aktornya gitu. Lebih akurat, inklusif dan partisipatif. Ini jadi manfaat yang terjadi ketika kita bisa mengkombinasikan SIG dan juga tentang PM gitu kan. Nah, terus juga ya Kak Arista, ketika aku baca-baca gitu ya di tentang SIG dan PM ini di Monefpedia gitu ya, ada sebuah pertanyaan baru gitu ya, rasa penasaranku. Sebenarnya kita sebagai orang awam itu bisa nggak sih untuk dapat menggunakan gitu ya, mengaplikasikannya di lingkungan setempat, karena kan kadang-kadang mungkin ketika curah hujan lagi tinggi misalnya kita, atau ada tanda-tanda bencana alam, kita bisa melakukan langkah pencegahan mitigasi dulu gitu ya di awal pencegahan, untuk bagaimana caranya memobilisasi warga lewat pemetaan dari SIG ataupun PM ini. Nah, kita sebenarnya bisa nggak sih Kak sebagai orang awam gitu ya, dan juga mungkin Kak Arista bisa sharing nih tentang aplikasi apa yang sekiranya bisa kita pakai gitu Kak. Kalau aplikasi, aku coba address masalahnya Stefan yang terkait bencana ya. Di Indonesia ini sendiri tuh udah ada web GIS yang interaktif gitu dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu namanya Inaris. Di situ teman-teman bisa ada tampilan peta gitu se-Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat misalnya di rumah kita ini risiko bencananya tinggi atau enggak sih gitu. Terus di situ juga kita bisa lihat risikonya, kita bisa lihat kerentanan dari masyarakatnya dan juga bahayanya kayak gitu. Dan di situ tuh bencananya macam-macam, misalnya ada banjir, ada kebakaran hutan, ada cuaca ekstrim, abrasi kayak gitu, Stefan. Jadi mulai dari situ kita bisa analisis mandiri gitu ya. Misalnya di lingkungan tempat tinggal kita tuh ternyata risiko bencana ini, misalnya bencana banjirnya itu tinggi kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu tadi Inaris ya Kak namanya ya? Iya, betul. Berarti itu apakah aplikasinya bisa kita gunakan secara gratis gitu Kak? Itu bentuknya web sih, Stefan. Jadi free. Web. Wah, ini jadi pembelajaran baru ya. Nanti coba aku abis ini kita coba buka-buka gitu ya. Karena sebenarnya data-data ini yang menarik gitu, karena memang jarang aku lihat juga. Dan hari ini aku akhirnya tahu gitu ya bahwa ada website yang bisa membantu kita terkait pemetaan ini. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi ataupun website gitu ya, pastikan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu ya Kak Arista. Apakah dari pemahamannya dulu, penguasaan penggunaan website, atau data-data gitu ya. Sebenarnya kalau misal dari Kak Arista sendiri, sebelum kita menggunakan aplikasi SIG atau PM gitu ya, apa sih hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu Kak? Kalau untuk hal yang perlu dipersiapkan mungkin ada kemauan dari kita untuk belajar. Misalnya SIG ini tuh hal baru ya untuk kita semua. Jadi kita mau nggak sih buat belajar ini gitu. Terus sekarang tuh udah banyak nih Stefan materi belajar kayak gitu yang bisa kita eksplor secara mandiri. Terus kalau khususnya buat MNI ini misalnya untuk pengambilan data ya, itu kita bisa pakai beberapa aplikasi nih Stefan. Biasanya itu kita pakai Avenza itu untuk tracking narasumber gitu. Misalnya kita melakukan interview di sini, nanti kita bisa nitikin gitu di aplikasinya. Kalau di sini tuh kita nge-interview narasumber A gitu, jam berapa gitu. Dan itu tuh bisa offline ya, Steph. Dan juga bisa nampilin upload foto. Selain itu mungkin ada beberapa aplikasi lain yang buat pengumpulan data. Itu ada
Kobo Toolbox, CS Entry, sama Avenza sih yang biasanya digunakan. Nah, dari situ, dari pengumpulan data itu, kita bisa olah di software. Biasanya yang digunakan itu ArcGIS atau QGIS. Kalau ArcGIS itu berbayar, tapi kalau QGIS itu free sih. Dan bisa kita explore sendiri fitur-fiturnya kayak gitu, Stefan. Oke, Kak Ista. Wah, nih di sini ternyata sudah ada Sobat Monef yang bertanya nih, Kak. Ini di sini ada dari Mimin Monef. Mau tanya, Kak Arista biasanya pakai aplikasi GIS yang mana? Untuk pemula cocok yang mana ya gitu ya. Ini mungkin bisa di-sharing juga nih, Kak, untuk orang awam, apakah dari fiturnya lebih ringan atau seperti apa sehingga cocok gitu ya untuk dipakai oleh kita yang masih awam tuh aplikasi apa, Kak? Oke, kalau untuk pemula biasanya cari yang free ya nih. Jadi kalau buat pemula biasanya seperti yang aku bilang tadi, buat pengumpulan data biasanya kita pakai Kobo Toolbox atau CS Entry dan juga Avenza. Tapi untuk yang Avenza itu setahu aku free-nya hanya untuk 3 peta gitu ya. Selanjutnya harus ada ini upgrade premium kalau nggak salah. Dan untuk aplikasi pengolahannya biasanya yang free itu pakai QGIS. Tapi umumnya sih pakai ArcGIS ya, yang banyak digunakan gitu. Soalnya dia tools-nya, fiturnya kayaknya lebih lengkap daripada yang QGIS. Tapi yang QGIS itu juga masih oke sih kalau buat pemula mau coba-coba kayak gitu. Soalnya dia free. Seperti itu, Stephen. Gimana Momin, apakah menjawab ya? Iya, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan boleh ditulis lagi gitu ya. Tadi menarik kita bicara tentang aplikasi gitu ya, Kak Arista dan Sobat Monef semua. Yang jadi pertanyaanku itu sebenarnya kan kita nih udah tahu nih kalau misalnya kita adalah orang awam untuk menggunakan SIG dan PM gitu ya, khususnya untuk monitoring dan evaluasi. Nah, sebenarnya apakah sebelum kita menggunakan aplikasi itu kita harus ada pelatihan, sertifikasi, atau cukup nonton tutorial aja, Kak? Kalau biasanya sih karena sekarang udah banyak ini ya tutorial atau kita bisa search gitu di Google atau di AI gitu kan. Kita bisa search gimana cara penggunaan aplikasi ini. Tapi mungkin yang jadi itu kita harus ngerti dulu nih istilah-istilah teknisnya. Jadi kita biar lebih mudah gitu buat pengaplikasiannya. Jadi kalau secara umum sih bisa otodidak gitu ya, belajar sendiri. Tapi kalau mau yang lebih advance dan lebih cepat hasilnya mungkin bisa ikut course-course kayak gitu ya, Steph. Nah, ini juga yang jadi perhatian ya, Kak Arista ya, bahwa ada perkembangan teknologi AI. Kalau misalnya di zaman sekarang ini ketika ada perkembangan AI, kita tuh dibagi menjadi 2 kubu gitu ya. Kubu orang-orang yang dikendalikan oleh AI dan juga kubu yang mengendalikan AI. Nah, buat kita yang dikendalikan oleh AI, kita kayak mudah percaya sama AI. Makanya mungkin ada 1-2 informasi yang dihasilkan oleh AI ini ternyata tidak tepat gitu ya. Dan kalau misalnya digunakan akhirnya akan berdampak buruk gitu untuk hasil akhirnya nanti. Cuman ada juga teman-teman yang dia ini bisa mengendalikan AI. Jadi secara konsep memang dia lebih mengerti dulu dan akhirnya mengarahkan AI untuk bisa menjawab sesuai dengan kriteria jawaban yang dia inginkan gitu kan. Betul. Nah, dari sini kita berarti kan belajar ya bahwa sebelum kita menggunakan bantuan AI, kita harus mengerti dulu konsepnya. Nah, bisa jadi jawaban yang dihasilkan oleh AI ini itu tidak tepat karena AI ini tidak memiliki POV gitu ya, sudut pandang. Nah, berarti kan kalau kita mau memiliki sudut pandang, kita harus berbicaranya tuh sama orang gitu ya, diskusi sama manusia. Dari Kak Arista sendiri ada rekomendasi nggak sih, Kak? Mungkin apakah kanal ataupun channel yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi tentang hasil pemetaan yang telah kita lakukan secara individu, ataupun berdiskusi terkait informasi-informasi yang kurang dimengerti gitu, Kak, tentang SIG atau PM. Nah, kira-kira ada channelnya gitu nggak sih, Kak? Harus ngobrol kemana? Kalau dari Monef Studio sendiri, kita kebetulan ada yang namanya Monef Chat. Ini di aplikasi Monef 4.0 yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store ya, teman-teman. Nah, di Monef Chat ini, kita bisa diskusi bareng-bareng di situ. Misalnya kita ada pertanyaan atau kita ada topik obrolan gitu, nanti kita bisa sharing bareng-bareng di situ. Dan mungkin dari teman-teman yang memiliki ketertarikan lebih ke GIS ini setelah menonton live ini, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di Monef Chat di Monef 4.0 itu, Stefan. Monef Chat di aplikasi Monef 4.0. Nah, ini menarik banget ya untuk bisa kita ulas gitu ya, dan nanti coba kita pakai gitu kan. Karena sebenarnya kanal ataupun wadah seperti ini masih terbilang jarang gitu kan. Kalau misalkan kita mau punya grup yang emang fokus ke SIG dan PM,
ya mungkin kita harus invite orangnya satu-satu, kita profiling orang yang belum pernah kita temui sebelumnya, apakah lewat LinkedIn ataupun sosial media gitu ya. Tapi ternyata dari Monef 4.0 ini sudah bisa mewadahi kita untuk berdiskusi lebih lanjut, salah satunya adalah tentang SIG dan PM kepada teman-teman profesional gitu ya. Jadi dari segi masukan ataupun informasi yang disampaikan itu bisa dibilang juga kredibel. Oh ya, Stefan, kalau misalnya mau diskusi lebih expert nih, kita dari Monef Iya, Kak. Studio juga ada yang namanya Halo Monef. Itu kita bisa diskusi langsung dengan para expert di bidang-bidangnya. Itu juga bisa diakses di aplikasi Monef 4.0. Wow, ternyata banyak ya fitur dari Monef 4.0 ini ya. Iya, betul. Bisa menggunakan ke Monef, ke Halo Monef juga gitu ya. Nah, ini sangat berguna banget nih. Kak Arista, nah di sini juga ada pertanyaan kedua Kak dari Sobat Monef kita, dari Kak Caca Panjaitan. Kira-kira kalau pakai SIG dalam MNI itu gimana ya Kak? Nah, kira-kira gimana nih Kak? Kalau mau pakai SIG dalam MNI mungkin seperti yang aku bilang tadi ya Kak Caca, kita bisa dari pengambilan datanya dulu, itu kita bisa mengambil data terkait lokasi narasumber yang kita ambil datanya. Itu bisa pakai aplikasi yang udah aku sebutin tadi, ada Avenza, Kobo Toolbox, atau CS Entry. Nah, dari situ kan kita bisa dapat data geospasialnya ya. Nah, itu terus kita bisa olah lagi di software namanya ArcGIS atau QGIS atau yang lainnya kayak gitu. Jadi nanti hasil MNI kita ini lebih tepat sasaran karena kita mengetahui lokasi-lokasi project atau kegiatan yang kita lakukan ini beneficiary-nya di mana aja gitu. Oh, oke. Gimana Kak Caca, apakah menjawab? Nah, mungkin sambil menunggu responnya juga, di sini ada pertanyaan terakhir gitu ya untuk sesi Q&A kita. Ini dari Kak its_INNYF gitu. Nah, apakah Kak Arista ada wishlist tentang aplikasi atau software GIS yang pengen dipakai nih Kak, khususnya untuk MNI? Nah, ini mungkin boleh sharing nih, mungkin apakah dari Kak Arista lagi belajar aplikasi baru atau memang sudah nyaman dengan aplikasi yang pernah digunakan sebelumnya? Oke, kalau aplikasi GIS ini biasanya aku di kampus dulu pakai ArcGIS. Nah, tapi sekarang udah muncul yang baru itu namanya ArcGIS Pro. Kalau nggak salah itu harus berbayar ya. Jadi mungkin itu sih salah satu wishlistnya. Kemudian ada juga yang namanya ArcGIS Story Map. Stefan, itu tuh bentuknya web online gitu. Di situ kita nggak cuma nampilin peta, tapi kita juga bisa menceritakan apa aja di balik peta itu. Misalnya cerita di balik peta itu. Jadi hasilnya tuh nggak cuma peta doang gitu. Kita bisa cerita apa aja, kemudian kita bisa juga nyantumin fotonya biar lebih menarik gitu ya, lebih storytelling kayak gitu. Mungkin itu bisa juga dipakai untuk MNI dari Kak its_INNYF. Pakai ArcGIS gitu ya, kalau biasanya ketika kuliah Kak Arista pakai ArcGIS, sekarang lagi mau coba belajar ArcGIS Pro untuk output yang lebih maksimal gitu ya, output data yang lebih maksimal. Nah, ini menarik banget ya, kita hari ini bahas tentang SIG dan PM secara ringan. Mungkin kalau misalnya kita nggak membahas secara ringan kali ini, kita belajar dari tulisan ataupun artikel yang mungkin bisa dibilang tambah pusing gitu ya. Nah, justru dengan adanya interaksi kita di Monef Talk ini jadi salah satu cara untuk memudahkan kita dalam memahami SIG dan juga PM khususnya dalam lingkup monitoring dan evaluasi. Nah, pertanyaan Kak Inain tadi itu jadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita. Teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang SIG ataupun PM, bisa langsung ditanyakan ke DM Instagram Monef Studio teman-teman, dan juga nanti juga bisa ditanyakan di kolom komentar ketika reels rekaman Monef Talk kita sudah publish gitu ya di Instagram Monef Studio. Dan sepanjang pembicaraan kita juga tadi kita sudah mengulas tentang definisi, lalu juga berangkat ke manfaat, dan yang cukup menarik itu tentang aplikasi gitu ya, apalagi kita lihat perkembangan teknologi saat ini gitu ya, apakah ada perkembangan tersendiri dari SIG dan PM di zaman pengembangan teknologi AI ini. Dan terakhir juga tadi Kak Arista juga sudah sharing aplikasi apa saja nih yang mudah digunakan oleh kita sebagai orang awam, dan bagaimana penerapan SIG dan PM dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup banyak informasi yang kita terima hari ini gitu ya Sobat Monef semua. Dari Kak Arista mungkin bisa sampaikan closing statement-nya nih. Boleh. Kata-kata hari ini Kak Arista. Kata-kata hari ini mungkin SIG dan PM ini mungkin terdengar asing ya di telinga kita semua. Tapi sebenarnya bukan aplikasi ya. Dua istilah ini tuh tanpa kita sadar tuh
sering kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita dan juga bermanfaat untuk bisa mendukung hasil MNI yang lebih kuat, lebih kredibel dan juga lebih inklusif kayak gitu sih Steph. Jadi nggak hanya berfokus ke angka dan laporan aja gitu ya, tapi kita juga bisa menganalisis secara spasial, secara temporal gitu before afternya. Jadi hasil MNI kita ini bisa lebih komprehensif, lebih kuat dan juga lebih inklusif kayak gitu sih Stefan. Oke, terima kasih banyak Kak Arista sudah sharing bareng Sobat Monef semua. Semoga informasi yang kita bahas kali ini itu bisa lebih mudah dimengerti dan juga bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Khususnya lagi-lagi di bidang monitoring dan evaluasi ataupun ke research yang teman-teman lakukan nantinya. Dan teman-teman semua, Sobat Monef sekalian, kalau teman-teman masih penasaran, kalau misalnya teman-teman masih penasaran tentang SIG dan juga PM, ataupun juga dengan istilah informasi ataupun keilmuan lain terkait monitoring dan evaluasi, boleh banget nih langsung mampir ke aplikasi Monef 4.0, khususnya di bagian Monefpedia, karena di sana ada banyak informasi yang bisa kita terima berdasarkan riset juga yang telah kami lakukan oleh kakak-kakak officer, dan pembahasannya juga mudah dipahami. Dan tentunya di Monef 4.0 ini ada banyak fitur yang bisa kita gunakan secara gratis teman-teman. Jadi bayangin aja kita bisa pakai satu aplikasi untuk konsultasi tadi ya Halo Monef, untuk berdiskusi tadi tuh Monef Chat, dan untuk belajar lewat Monefpedia. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita untuk bisa memahami lebih lanjut terkait monitoring dan evaluasi. Atau buat teman-teman yang ingin berkarir di bidang MNI dan juga meningkatkan karirnya di bidang tersebut juga bisa banget untuk menggunakan aplikasi Monef 4.0. So, jangan lupa untuk download aplikasinya di App Store ataupun Play Store HP teman-teman, karena manfaatnya akan sangat banyak. Dan aku juga mengajak ke Sobat Monef semua untuk bisa follow dan juga stay tune di Instagram, sosial media lain seperti YouTube, X, dan juga LinkedIn dari Monef Studio, karena akan banyak manfaat dan juga informasi yang akan kita sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada saran, request, kita mau bahas ini Kak, bahas itu Kak, boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya, komen aja ke Instagram kita ataupun DM langsung nanti supaya kita bisa bahas nih, dan kita bisa belajar sama-sama untuk meningkatkan pengembangan diri dan juga memahami lebih lanjut tentang MNI lebih dalam lagi begitu ya. Sekali lagi terima kasih Kak Arista dan Sobat Monef semua. Sampai jumpa di Monef Talk selanjutnya. Selamat sore. Halo semuanya, selamat sore.